Pak Vena, apa kabar? Pak Vena, apa kabar? Mbak, mungkin agendanya apa Mbak, agendanya? Ya. Mas Hendra. Ini. Jatuh gitu. Vena kekencangan suaranya ya. Cal, Bang, ini jangan langit, Cal. Lili ya, Li. Oke Mbak Vena, apa kabar hari ini Mbak? Ya, kita mulai sekarang ya. Boleh Bang. Ya. Kamera mundur dikit tuh. Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Vena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei, kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry ke Pasungan. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry tersebut. Barangnya apa aja? Berbentuk apa aja Bang? Barangnya ada banyak nih. Berapa jenis? Bacain Bang. Apa aja Bang? Mau fotoin aja kali ya. Sebutin aja Bang, contohnya apa Bang? Lima di antaranya. Lima di antaranya. Serah terima barang tuh. 5 di antaranya. Disebutin Bang berapa barang? Aman? Ada akta kelahiran, ada elektronik merek, kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga, celana dalam, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ya, total ada 101 barang. Tuh. Termasuk jam yang diklaim mahal ya? Jam dinding nggak ada. Ini permintaan dari Mas Ferry sendiri apa inisiatif dari Mama Vena sih? ini inisiatif dari Mama Vena, karena kan emang seharusnya itu kan barang punya suami dan dikembalikan ke suami lagi, karena kan masih ikatan suami istri. Jadi kita harus meminta surat kuasa itu, bukan seperti yang dibilang oleh Bang Sunan, urusan lawyer to lawyer. Nggak ada di sini urusan lawyer to lawyer. Ini takutnya nanti terjadi fitnah. Karena apa? Pak Ferry kan sekarang statusnya di Kediri, bukan di Jakarta. Kalau misalkan kita pada saat itu serahkan, tiba-tiba Pak Ferry bilang, oh saya nggak ada suruh untuk mengasihi itu barang, kesalahan lagi di klien kami. Itu aja sih dari saya. Mbak Vena mungkin barang-barang itu nominalnya berapa sih? Barang-barang dari Mas Ferry sendiri? Ayo Venanya Fantastis ya nominal-nominal. Ya nggak tahu, karena ini kan barang yang memang dibawa sama yang bersangkutan ke rumah ya. Waktu itu kan karena suami istri pasti ada barang-barang pribadi Ya. yang dibawa. Tapi ada beberapa juga barang yang kayak ikat pinggang sama parfum itu saya kembalikan. Ada barang-barang yang diminta sama Mbak Vena nggak sih yang sekarang dibalikin sama Mas Ferry atau hadiah dari Mbak Vena sendiri? Ya pokoknya ini udah lupa ya. Jadi kalau hadiah jadi milik pribadi dong. Ya pokoknya Iya kan? intinya itu semua yang Kalau misalkan kalau ini adalah milik pribadi punya Pak Ferry. Kalau misalkan pribadi pemberian untuk perempuan ya itu untuk istrinya. Atau nanti calon mantan istrinya. Itu betul ada. itu semua dibilang hanya pakaian ya. Tidak Iya. ada barang berharga lain yang gitu. Barang berharga sih nggak ada sih di sini. Nggak ada berharga sih. Buat laki-laki berharga. Saya nyari ya soalnya. Mbak Vena, merasa lega nggak sih Mbak akhirnya barang-barang yang lama tersimpan akhirnya bisa dikembalikan? Alhamdulillah, sebetulnya yang saya dari dulu khawatirkan kan adalah satu statement dari salah satu lawyernya yang bersangkutan bahwa saya terancam hukuman 4 tahun kan untuk masalah barang-barang Iya, ya. betul. Sebagai perempuan korban KDRT tentunya pada beberapa bulan yang lalu
statement itu cukup membuat saya resah ya, Mas. Ya. Saya sampaikan kepada kuasa hukum saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita nggak ada drama-drama atau yang nggak ada hubungan sama KDRT. Tapi alhamdulillahnya Allah mempermudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa. Teman-teman masih ingat kan di tempat yang sama juga di sini saya meminta surat kuasa waktu itu bulan apa ya? Bulan tanggal 23 Februari 2023. Iya. Hari Kamis. Dan baru ada surat kuasa di tanggal 17 Juni 2020. jadi bukan kita yang ingin menahan barang, tapi memang segala serah terima barang harus ada surat kuasa. Jadi ya itu yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya lega, yang pasti saya bersyukur kepada Allah satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang ya. 1 bulan artinya saya akan sah jadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Ya buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, lebih fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin ini aja. Saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya pengen kerja lagi sama seperti dulu. Dikembalikannya lewat pengadilan agama Mbak Vena. Iya. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah melalui sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, terapi. Dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu sudah sangat melegakan. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa diberi sama Allah kemudahan, dan saya juga terima kasih sama teman-teman wartawan yang selama ini secara berimbang untuk bisa mensosialisasikan bahwa KDRT itu hal yang mungkin dibuktikan asalkan kita sebagai korban KDRT mau bicara, mau konsisten dan tidak takut, mau di cyber, mau di playing victim, mau di apapun, yang penting kebenaran tetap jadi kebenaran. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih dari Kapolres Kediri, Polda Jawa Timur, Kejaksaan Kota Kediri, Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Berapa bulan yang lalu saya masih pesakitan. Berapa bulan yang lalu saya jadi orang yang sangat pesakitan. Tapi sekarang saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi saya sekarang kesini, ke depannya saya akan benar-benar untuk pengen banget membantu teman-teman perempuan di luar sana yang masih terbelenggu oleh ketakutan. Jadi makanya kenapa saya undang teman-teman wartawan biar menjadi saksi saya juga step by step gimana saya memperjuangkan ini sampai akhirnya nanti insya Allah cerai di akhir bulan, insya Allah pas ulang tahun saya. Mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan bisa menjadi semangat motivasi buat teman-teman yang sama nasibnya kayak saya. Itu aja sih. Kalau terapi sekarang sudah mulai, terapi saya kepada Allah sih. Tapi kalau terapi sama psikolog saya masih lewat telepon karena sekarang saya sudah mulai kerja lagi, saya harus kerja. Kalau saya nggak kerja kasihan anak-anak, khususnya Fania. Jadi saya udah mulai lebih memperbesar terapi saya khususnya bermunajat kepada Allah. Itu yang lebih saya fokus. Mbak Vena ini kembalinya lewat PA. Enggak sih. Tapi lebih kepada kalau biasanya kalau ada pemberitaan yang mengagetkan itu yang kayak soal barang ini yang saya kan sampai berapa kali nelpon dari Pak Kotna, nanya sama Mas Yadi. Saya kan orang yang ngerti hukum, tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya jadi mulai hukum, saya jadi mengerti sebetulnya urut-urutan dari berani bicara tentang KDRT pasti di cyber. Nah kalau cyber itu ya harus tahan mental, karena kalau nggak tahan mental kita nggak akan bisa sampai di titik vonis. Nah itu yang memang pasti dibuat oleh yang bersangkutan supaya kita nggak berani bicara dan nggak berani konsisten. Tapi ada barang-barang yang penuh memorial nggak sih Mbak Vena nanti yang Ya ada. Mungkin kita ambil aja ya barangnya. Oke, siap. Terima kasih.
Ngali. Buset, sih. Sekarang Kita lanjut ya. kita lanjut ya. Sekarang udah selesai pengembalian barang. Nah, ini yang penting adalah pesan dari Bu Vena. Kita mengembalikan pemberian barang yaitu gesper Hermes dan parfum. Iya ya. Hadiah ini ya. Jadi isinya adalah My dearest lovely Vena. Sayang, selamat ulang tahun. Ya, panjang umur, sehat selalu, semakin tawakal, tawadu dan istiqomah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap menjadi istri yang soleha, ibu yang baik, dan semakin sayang sama suami dan anak-anak. Abi akan selalu untuk Vena. Moga-moga suka ya sayang dengan hadiahnya. Your husband, Ferry Irawan. Tanggal 29 Juli 2022. Kenapa dibalikin Mbak Vena? Mungkin ada memori-memori sendiri nih di gesper itu. Ya iyalah, harus dikembalikan. Dari Mbak Vena. Ini kan pemberian sudah menjadi milik pemberian dapat dikembalikan. Mungkin Ya. bisa dijawab sama Mas Udi. Ya karena kan emang wajib dikembalikan kan. Karena kalau misalkan nggak dikembalikan pun pasti nanti nggak akan dipakai, daripada di rumah nanti disimpan jamuran, yang mending dikembalikan. Sama kayak parfum nih, itu pemberian. Ini parfum sini Mak. Sedih nggak sih Mbak Vena? Sama satu lagi, Oh, iya. saya tambahin ya, cincin. Ini cincin. Mana? Nah, nggak usah. Kan beli sembako kemarin. Kenapa nggak jadi? Saya sih pengen kembalikan cincin nikah. Ini cincin hadiah. Saya pengen kembaliin. Meskipun Bang Hotman bilang nggak usah, Iya. karena ini ada orang tuanya. Saya tidak ingin mengkeep cincin ini. Ini cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya yang saya bilang memang belum dilunasi. Jadi saya mau mengembalikan saja. Ini dicatat. Oh gitu? Ya, Mau saya dikembalikan, Bu? Di depan teman-teman wartawan saya kembalikan semua yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa sekiranya kedepannya akan menjadi masalah, karena saya tidak mau lagi ada masalah. Kasus KDRT sudah clear, Ferry Irawan secara sah dan meyakinkan dihukum 1 tahun atas KDRT secara fisik dan psikis. Tinggal cerainya. Ada KDRT. Gitu. Jadi tinggal cerainya, insya Allah mudah-mudahan akan segera selesai di pengadilan agama. Saya mohon doanya dari teman-teman semua untuk bisa mengawal kasus ini, sehingga semua korban-korban KDRT dimanapun kalian berada nggak usah takut untuk kita berani bicara. Dan kasus soal cincin ini saya ikhlas untuk mengembalikan kepada keluarga, karena saya pikir ini sudah tidak menjadi hak saya lagi. Seperti itu. Sedih nggak sih Mbak? Mungkin dibalikan ada memori-memori tertentu nggak sih Mbak? Enggak lah. Semua Allah sudah mengatur, sudah qadarulahnya seperti ini. Dan saya tidak pernah membenci siapapun, saya tidak pernah merasa sakit hati dengan apa perlakuan yang selama ini saya terima, baik yang melalui media maupun apapun. Saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan siapapun yang menyakiti hati dan keluarga saya tentang kasus ini. Mau diakui tidak diakui, ini negara hukum. Artinya sudah divonis, kalau memang tidak merasa bersalah silakan banding. Kenapa tidak banding? Kalau tidak ada KDRT, kenapa tidak banding? Diberi waktu 7 hari oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Kalau memang Ferry Irawan merasa tidak bersalah, seharusnya banding. Tapi tidak banding. Ini sosialisasi bagi semua perempuan di Indonesia. Kalau memang kita merasa tidak bersalah, kita punya kok hak yang namanya banding dalam pengadilan. Kenapa tidak banding? Karena kalau kita menyatakan tidak bersalah, nggak bisa lewat statement. Ini negara hukum, jadi kalau merasa tidak bersalah, silakan banding. Tapi sekarang sudah lewat ya, karena tidak ada banding ternyata. Nggak ada. Jadi kalau tidak ada banding, clear ya. Kalau kita divonis bersalah, kita tidak merasa bersalah, banding. Kenapa dari pihak pengacara mereka tidak banding? Kenapa dari pihak
yang bersangkutan tidak banding. Waktu ada berapa lama Mas? 14 hari. 14 hari. Sampai sekarang lewat dari 14 hari. Tidak ada banding. Artinya apa? Teman-teman bisa jawab sendiri. Pena Iska sama teman lain tadi. Udah. Jadi ini saya kembalikan. Kita dulu Mbak cincinnya Mbak. Cincinnya, cincinnya kasih lihat dulu. Bunda, Bundanya nih. Mas Ferry mungkin boleh di tengah kan? Bunda. Bunda, lihat dulu. Saya menyerahkan kepada yang menerima. Yang menerima dalam hal ini siapa Mas? Bang Ari. Iya. Saya menyerahkan kepada Yuk, munduran dikit. Mundur yuk. Ya, mundur. Bang HP Bang. Tapi Mas Andra. Jadi ini Bun, tahan dulu. ya. Bun. Bun, tahan dulu ya. Maaf Mas Ari, nggak ada kotaknya. HP buset Bang. Bang. Ya, ini semuanya. Saya nggak tahu. Terima kasih Mas Ari. Kita tanda tangan dulu kali ya. Nah, sama di paraf setiap barangnya karena udah ada semua barang. Dia paraf semua. Ini Ibu udah. Paraf poin-poin barang. Kalau saya yang ini aja, yang ini kan buat si HP enggak jangan mundur HP. HP. Naik lagi.